Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual. Tetap kita syukuri. Semoga dengan kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salat beri salam semua tetap terlibat dan curahkan kepada aswatun nasinah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seluruh ananda kelas 9 siswa SMP Insan Robani yang satu kelompok bina BPI dengan Ustadz. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyajikan materinya melalui video ya. Mudah-mudahan ini bisa diperlihatkan atau bisa disaksikan juga oleh beberapa peserta didik yang lain di luar kelompok kita. Siapa tahu mereka juga membutuhkan tentang materi ini. Baik, pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah tentang ghadul basar atau menjaga pandangan ya. Nah, baik, kita akan langsung saja kepada materi kita pada kesempatan hari ini. Jadi tentang ghadul basar. Nah, kita coba perhatikan ilustrasi gambar yang ada di tayangan ya. Nah, itu ada dua orang wanita atau dua orang perempuan dan ada satu orang laki-laki yang ada di depannya. Kemudian sang laki-laki menundukkan pandangan. Nah, itu merupakan salah satu contoh ghadul basar ya. Jadi yang dimaksudkan menunduk pandangan adalah mata kita yang Allah berikan ini itu senantiasa dijaga untuk melihat segala sesuatu yang halal ya, bukan yang diharamkan. Loh, Ustadz kan melihat orang lain, melihat walaupun dia bukan muhrim, itu kan bukan sesuatu yang diharamkan, iya. Tapi memang dari pandangan-pandangan yang tentunya pandangan-pandangan yang tidak dididik, pandangan-pandangan yang liar, itu yang nanti kita akan coba bahas pada kesempatan kali ini. Yang dimaksudkan adalah pandangan-pandangan yang mengarah ke arah maksiat. Tapi kalau seandainya tatapannya tidak ke arah menjurus ke sana, insya Allah itu tidak dipermasalahkan. Baik, kita akan membahas lebih lanjut tentang ghadul basar. Jadi sekilas mudah-mudahan gambar ini bisa mewakili ilustrasinya ya. Kemudian kita lanjutkan kepada tayangan berikutnya. Nah, ini ada sedikit uraian. Mata itu adalah sahabat sekaligus penuntun bagi hati. Mata membawa berita-berita yang dilihatnya ke dalam hati. Maka dari itu sangat penting untuk selalu menjaga pandangan. Bagaimana cara yang tepat dalam menjaga pandangan? Baik, nah, jadi nanti kita akan ulas beberapa cara yang tepat untuk menjaga pandangan. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan melalui tulisan ini cukup pas ya. Jadi mata itu merupakan sahabat sekaligus penuntun bagi hati. Segala sesuatu yang akan masuk ke dalam pikiran kita itu berawal dari penglihatan ya, dari mata kita. Dari mata kemudian diproses ke dalam otak kita dan kemudian merespon semuanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini beberapa hal yang kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi menundukkan pandangan atau ghadul basar itu bukan berarti kita harus menundukkan kepala sehingga tidak fokus kepada perjalanan ya. Bayangkan kalau kita menundukkan pandangan kayak tadi ya, mungkin di awal sudah ada yang komentar kali ketika melihat gambar tayangan yang tadi di awal ya. Ada dua orang akhwat atau dua orang wanita dan kemudian satu orang pria menundukkan pandangan. Terus seperti itu aja. Di depannya ada tiang listrik, pasti kepentok. Yang dimaksudkan bukan seperti itu ya. Jadi di sini sudah dijelaskan itu kan. Ghadul basar itu berarti menahan atau mengurangi atau juga menundukkan pandangan. Jadi ghadul basar itu menjaga penglihatan dan tidak dilepaskan, diarahkan begitu saja tanpa terkendali. Nah, jadi kita garis bawahi kalau seandainya pandangan kita dengan melihat lawan jenis ya, dan pandangan kita masih bisa terkendali, maka insya Allah itu tidak dipermasalahkan. Yang bisa menyatakan itu dikendalikan atau tidak itu kita yang tahu ya, kondisi kita masing-masing yang tahu. Nah, kita baca uraian berikutnya lagi. Pandangan yang terpelihara itu adalah apabila seseorang yang memandang
sesuatu yang seharusnya dihindari untuk dilihat, dan menghindari memandang terlalu lama. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak dianjurkan untuk dilihat itu memang segala sesuatu yang diharamkan untuk kita lihat, itu yang mesti harus kita jaga ya. Karena kan ada beberapa pandangan-pandangan yang bisa mengarahkan kita ke arah kemaksiatan. Bisa jadi kan pernah dengar ungkapan ada kesempatan, kemudian ada peluang, kemudian kejahatan itu akan muncul ya. Waspadalah. Nah, yang seperti itu juga menjadi salah satu aspek. Jadi gara-gara mata kita melihat segala sesuatu yang tadinya kita tidak ingin, tapi karena mata kita memandang dengan pandangan yang liar, akhirnya timbul hasrat, timbul keinginan, saya ingin memiliki benda tersebut, saya ingin memiliki barang tersebut, sehingga otaknya merespon, dan karena ilmu agama juga rendah, sehingga yang ada apa coba, menghalalkan segala cara. Oh, kalau gitu itu kan nggak ada yang lihat, saya ambil aja lah gitu kan. Itu bisa salah satu contoh ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini yang harus kita luruskan. Seperti ini yang dimaksud ya, ananda sekalian, menjaga pandangannya. Bukan berarti menjaga pandangan itu harus nunduk selalu, terus di jalan dimanapun juga nunduk, pasti nabrak, pasti celaka juga kita. Tidak seperti itu yang dimaksud. Nah, mudah-mudahan diberikan kefahaman. Nah, ini salah beberapa manfaat menjaga pandangan, diantaranya adalah kita melaksanakan perintah Allah dan menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi dengan menjaga pandangan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala juga ya. Karena dengan demikian kita hanya memandang segala sesuatu yang halal, segala sesuatu yang disyariatkan. Yang tidak boleh kita lihat ya jangan dipaksa untuk dilihat gitu kan. Jangan kepo terlalu berlebihan. Karena penasaran terlalu berlebihan, akhirnya segala sesuatu yang tidak bisa terlihat mencari cara bagaimana caranya untuk dilihat. Nah, yang seperti itu yang kita harus luruskan ya. Karena memang kalau kita menuruti akal pikiran kita yang kemudian tidak kita barengi dengan hati, dengan keimanan kita, maka kita akan bisa menjadi celaka. Maka dengan beragama seseorang itu akan menjadi terarah ya. Kan kalau orang tidak beragama ya semau gue hidupnya. Tapi kalau orang dengan beragama, insya Allah mudah-mudahan akan terarah hidupnya. Semuanya itu ada undang-undangnya, ada peraturannya ya. Bayangkan kita hidup kalau semau kita, nggak ada yang semua peraturan kita terabas. Tentunya tidak ada ya. Mau hidup di mana saja pasti kita akan menemui peraturan ya. Salah satu contoh kita, misalnya di rumah kita ada aturan dari orang tua kita, dan kemudian kita tidak bisa mengikutinya. Terus kita ingin pergi dari rumah sejauh mungkin, misalnya pergi kemana? Pergi ke tempat kawan. Kawan punya aturan nggak? Ada aturannya. Mungkin kawan punya orang tua, jadi punya aturan. Atau nggak ke rumah kawan, tapi karena di rumah kawan ternyata ada aturan juga. Pergi ke mana? Misalnya ke hutan, misalnya yang bebas di sana, tidak ada yang mengatur, terserah gua gitu kan, kita mau berbuat apa. Nah, di sana juga ada aturannya. Ketika kita berkata teriak-teriak di sana, ada beberapa hewan-hewan tertentu yang tidak suka, siap-siap saja kita akan dimakan oleh hewan buas di sana, dan lain-lain sebagainya. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT ya. Dengan menundukkan pandangan maka hati kita menjadi tenang. Jadi kita tidak melihat segala sesuatu yang di luar batas kemampuan kita ya. Misalnya kita sedang berada di level SD, kita mestinya tidak terburu-buru untuk mempelajari materi yang ada di level SMA gitu ya, karena memang belum waktunya, belum saatnya. Kemudian membuat hati bercahaya dengan sinar iman, jelas ya. Karena dengan ghadul basar maka hati kita akan lebih tertunduk. Kemudian memusatkan hati untuk memikirkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kemanfaatan orang banyak. Kemudian menjadikan hati kokoh, berani dan kuat. Nah, demikian adalah manfaatnya. Dan ini yang berikutnya sepertinya dan adalah tayangan terakhir ya, cara menjaga pandangan, menyadari hadirnya pengawasan Allah SWT. Jadi kita juga ini harus waspada ini. Kan nggak ada yang lihat nih, orang tua saya nggak lihat nih, ustazah nggak lihat, bapak ibu nggak lihat, kan nggak ada yang lihat, saya nyumput aja.
mata saya melihat segala sesuatu yang diharamkan Allah, misalnya mencuri-curi pandangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita harus garis bawahi. Kita dengan menjaga pandangan ini, kita merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita 1 kali 24 jam, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupakan ya, di sebelah kanan ada malaikat raqib ya, di sebelah kiri ada malaikat atid yang selalu menjaga dan mengawasi kita. Kemudian memiliki rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ketika kita memandang sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan Allah balas di akhirat dengan balasan-balasan, dengan siksaan-siksaan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran atau hikmah, kisah-kisah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran ya, dengan menjaga pandangan, maka insya Allah mata kita Allah akan jaga dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Dan biasanya Anda sekalian, ini bisa teruji bagi siapa di antara Anda yang punya hafalan. Yang dihafal itu kan kalamullah atau ayat-ayat Allah ya. Jadi ketika yang dihafal itu ayat-ayat Allah, dan dengan sengaja misalnya matanya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, matanya memandang hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh ditanya kepada mereka. Itu bisa jadi ada beberapa ayat-ayat yang lepas karenanya, ada ayat-ayat yang lupa atau hilang hafalannya, ya karena melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan berikutnya adalah menjauhkan diri dari semua penyebab mengumbar pandangan. Kemudian meyakini manfaat menahan pandangan, ya. Jadi kita harus meyakini apa saja manfaat daripada menahan pandangan itu sendiri. Kemudian segera memalingkan pandangan ketika melihat yang haram. Nah, jadi ini mungkin timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau seandainya kita nggak sengaja ngelihat pandangan-pandangan yang haram, misalnya ada seseorang yang tidak ingin auratnya terlihat tapi tersingkap dengan tidak sengaja ya. Kemudian kita pun ternyata pandangan kita tertuju kepadanya, maka kita langsung spontan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dan mengalihkan pandangan ya, tidak terfokus kepada pandangan tersebut. Seperti itu ya. Dan kemudian berikutnya adalah memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa itu merupakan salah satu cara untuk supaya penglihatan atau pandangan kita terjaga. Berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang soleh ya. Maka dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan tercas selalu ya ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah selalu merasa takut dengan su'ul khatimah. Nah iya, jadi yang paling terakhir ini adalah yang paling utama ya, karena jangan sampai kita sudah beribadah dari kecil sampai dengan sejauh ini, tapi karena amalan-amalan dosa kita, amalan-amalan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Kita meninggal itu dalam keadaan buruk, meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kalau bisa kita beriri itu kalau hal positif boleh ya, anak-anak sekalian. Jadi kalau kita perlu iri bagi orang-orang yang meninggal, mereka meninggalnya dengan cara yang ahsan. Mereka meninggal di masjid, sedang sholat, sedang melakukan ibadah dan lain sebagainya. Nah itu yang kita berdoa semoga kita bisa demikian gitu ya. Jangan sampai su'ul khatimah. Nah kalau yang meninggal dalam keadaan baik itu husnul khatimah ya, baik akhirnya. Sedangkan su'ul khatimah itu na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung pada Allah SWT dari su'ul khatimah. Demikian materi BPI kita pada kesempatan pagi hari pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bagi yang menyaksikan atau mendengarkan tayangan ini juga, semoga tayangan ini bisa bermanfaat, dan apabila perlu silakan juga disampaikan kepada yang lain ya. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.